Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Tabita dan hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran prakarya. Perlu kalian ketahui bahwa prakarya itu ada 4 aspek, yaitu ada kerajinan, ada rekayasa, ada pengolahan, dan juga ada yang namanya budidaya. Nanti seiring berjalannya waktu kita akan mengenal 4 aspek tersebut ya. Dan yang pertama, hari ini kita akan belajar tentang kerajinan. Kerajinan. Di bab 1 itu ada kerajinan serat. Jadi istilah serat ini pasti pernah dengar ya. Dan sering dikaitkan dengan sayuran, bahkan buah-buahan yang merupakan makanan yang berserat tinggi, yang sangat baik bagi sistem pencernaan makanan. Itu benar, itu adalah serat juga dalam makanan. Tetapi dalam bab ini kita akan membahas serat sebagai bahan baku kerajinan. Apa itu bahan serat? Jadi bahan serat itu adalah suatu jenis bahan. Bahan, ingat, berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang dan utuh. Itu dia tentang serat. Jadi contoh serat itu bisa kita gambarkan seperti baju kita. Jadi kalau katanya tadi serat itu potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh, maka baju kita sebelum jadi baju dia mengalami proses. Jadi dari si benang, itu adalah potongan komponennya, disatukan bersatu padu, membentuk jaringan yang memanjang dan utuh. Jadilah kain. Dan kain itu bisa kita gunakan jadi baju, jadi rok, jadi kain songket mama mungkin. Begitu ya. Itu gambaran daripada serat. Baik, kita masuk dalam bagian B, yaitu jenis dan karakteristik bahan serat. Tapi kita mau fokus dalam bahan serat alam. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan juga ada yang berasal dari mineral. Tapi dalam bab ini kita akan mempelajari dan fokus pada bahan dari tumbuhan dan juga hewan saja, yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama, serat dari tumbuhan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Ingat ya, nggak semua jadi tumbuhan itu bisa dibuat kerajinan. Begitu maksudnya. Nah, hal ini disebabkan serat yang diinginkan sebagai bahan produk kerajinan tadi itu memiliki persyaratan, yaitu pertama, harus kuat, harus tahan lama, lalu bentuknya itu tetap, atau dia tidak menyusut maupun membusuk seperti itu ya. Kalau kalian sudah punya buku, kalian bisa buka di halaman 8. Itu ada serat dari tumbuhan, yang pertama diserat dari biji. Nah, serat dari biji ini beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya apa? Apakah kacang hijau, Bu? Apakah kacang merah? Tidak ya. Itu tidak berwujud serat. Jadi contoh serat yang berasal dari biji itu adalah dari pohon kapas. Jadi pohon kapas itu punya biji. Nah, biji kapasnya itulah yang diambil. Dan juga ada juga dari kapuk, ya. Jadi biji yang berbentuk serat, itulah yang masuk dari serat dari biji. Lalu yang B, serat dari batang. Nah, bagian batang yang dimanfaatkan biasanya adalah bagian permukaan. Pernah memegang permukaan pohon? Atau kulit batang pohon tertentu? Pernah ya? Pasti agak kasar, ada yang sedikit halus, beragam. Nah, tapi contoh serat batang pohon yang bisa kita pakai untuk kerajinan itu adalah pohon beringin. Nah, itu bisa. Kemudian ternyata bisa juga dari pohon pisang. Pohon pisang yang dikeringkan, kemudian kita jadikan kerajinan. Ya, jadi sekali lagi tidak semua batang pohon itu bisa dijadikan bahan kerajinan. Nah, yang C, serat dari daun. Nah, walaupun tidak banyak
serat yang dari daun, karena bukan asal-asalan daun ya yang bisa jadi kerajinan, karena seringkali daun itu malah layu, bahkan membusuk begitu. Bahkan ketika jadi kerajinan dia tidak tahan lama ya. Kayak yang tadi prinsipnya harus kuat, tahan lama, dan bentuknya tidak berubah. Nah, yang masuk dalam 3 kriteria tadi itu adalah serat daun nanas, lalu daun pandan berduri, daun eceng gondok. Ya, jadi tidak semua dari daun itu bisa dibuat jadi kerajinan serat. Oke, baik, kita masuk ke bagian D, serat yang berasal dari buah. Buah ini yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah apa Bu? Apel Bu ya? Jeruk? Enggak, karena itu bisa membusuk atau dia tidak tahan lama. Jadi serat yang berasal dari buah itu lebih baik kita ambil kelapa. Jadi bagian kelapa ini yang dimanfaatkannya adalah sabut kelapa yang melapisi buah itu. Itulah serat yang bisa diambil untuk kerajinan. Oke, itu yang dari tumbuh-tumbuhan. Sekarang kita masuk dari serat dari hewan. Wow, ternyata hewan juga ada serat yang bisa dibuat kerajinan. Tentu saja. Jadi serat yang berasal dari hewan ini banyak disukai oleh negara-negara Eropa. Serat tersebut memiliki tekstur yang lembut dan juga halus. Sifat serat hewan menghangatkan, sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Nah, bagian hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk kerajinan diantaranya adalah stapel dan juga filamen. Jadi serat dari hewan ini kebanyakan dipakai untuk produk tekstil. Ya. Nah, berikut ini adalah penjelasan penggolongannya. Jadi serat dari stapel tadi merupakan serat yang berbentuk rambut atau bulu hewan yang disebut dengan wool. Nah, serat wool itu mempunyai ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, elastis tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan juga bakteri. Contoh serat dari stapel ini adalah wool dari bulu hewan apa? Benar, hewan domba. Ya, pasti pernah melihat jaket berwujud bulu domba. Nah, itu pasti hangat sekali ya. Lalu yang bagian B itu ada serat dari filamen. Ini juga serat dari hewan. Nah, hewan apa ini yang kalau filamen? Filamen ini merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Jadi kepompong tadi itu akan dipintal menjadi benang dulu. Baru dia membentuk jaringan yang utuh, membentuk kain. Serat sutra mempunyai ciri-ciri berkilau, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serapnya cukup tinggi, dan tidak mudah berjamur. Itulah sebabnya serat dari sutra ini juga menjadi pilihan yang baik untuk kerajinan tekstil atau produk tekstil. Baik, tadi kita sudah belajar tentang serat, kita juga sudah belajar tentang jenis dan karakteristik dari bahan serat, yaitu yang dari tumbuhan dan juga dari hewan. Ibu mau tes dulu, yang tadi dari tumbuhan itu ada 4. Sebutkan ya, yang pertama apa? Serat dari? Oke. Yang kedua? Serat dari? Oke. Yang ketiga? Serat dari? Yang keempat? Serat dari? Oke. Kalau yang serat dari hewan, apa yang pertama? Serat dari? Yang kedua? Serat dari? Oke. Oke, pintar-pintar ternyata ya. Nah, sekarang yang akan kalian lakukan, kalian boleh cek di Google Classroom yang sebagai latihan kalian di pertemuan ini. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di prakarya selanjutnya.